semuanya, kembali lagi di Poci Podcast Duci. Dan selamat datang di segmen Binsik Bincang Asik. Oke, kali ini kita kedatangan kedua narasumber kita yang keren-keren banget. Ada Mr. Dik Dik dan ada Ibu Yusma. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Rizna Olimani sebagai host yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Oke, sebelumnya Ibu dan Mister, di sini kita akan podcast mengenai peran guru dalam dunia pendidikan ini. Boleh kita langsung aja ya? Langsung boleh. Oke. Tapi nggak enak ya, nggak apa-apa ya. Buka. Oke, siap Mister. Nggak apa-apa, boleh Mister. Tapi mau pakai aja deh. Oke, siap Mister. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ibu dan juga Mister terhadap pendidikan kita untuk masa depan? Boleh dijawab dari Ibu atau Mister? Boleh, Mister. Boleh saya dulu. Pendidikan kita tuh maksudnya Indonesia ya? Iya. Atau mungkin lebih skup kecilnya SMA 2 aja. Sebenarnya kalau pendidikan kita sih semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun juga tetap perjuangan tuh tetap berlangsung. Karena kita tahu bahwa perubahan global itu sangat pesat. Otomatis orang-orang yang ada di dalamnya dari mulai menteri, presiden mungkin ya, presiden, menteri sampai kepada paling ujung adalah guru, tentu harus ikut juga dalam proses perubahan itu. Jadi kita berubah bukan karena pengen berubah sebenarnya ya, berubah karena memang kita harus mengikuti situasi. Nah, agar satu komando, makanya ada kurikulum dari pusatnya seperti apalah, kita ikut terus gitu. Jadi seperti apa sih ya, kita terus berubah dan bakal terus berubah sampai kapanpun, karena yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu perubahan. Oke, itu pandangan dari Mister. Menurut Ibu bagaimana? Menurut Ibu, khusus di SMA Ilmu Cikampek, pendidikan itu berubah setiap tahunnya. Ya. Melalui progres, karena setiap pendidikan di satuan pendidikan itu akan mengikuti perubahan yang ada, disesuaikan dengan keadaan zaman yang sedang dilalui di masa itu. Misal sekarang perubahannya sangat pesat ya, di era globalisasi, teknologi semakin ada. Nah itu. Kurikulum satuan pendidikan atau namanya sekarang itu adalah KOSP itu disesuaikan dengan keadaan, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya teknologinya, ataupun segala aset yang ada di sekolah kita disesuaikan. Makanya pendidikan itu berupa bersifat dinamis. Itu berubah. Kayak anak-anak kita ya Bu, kan udah pasti mereka udah menggunakan handphone. Ya, betul. Nah guru-guru juga sebenarnya bukan bukan ngajarin handphone sebenarnya, tapi mengajarkan bagaimana menggunakan handphone dengan bijak. Gitu. Jadi poinnya tidak hanya mengajarkan materi saja, tapi mengajarkan juga bagaimana penggunaan si handphone bisa bermanfaat. Makanya banyak guru yang menggunakan aplikasi atau apa, sehingga memperlihatkan kepada siswa itu ini teknologi bisa dimanfaatkan yang lebih positif gitu. Lebih ke sana sih peran guru untuk memikirkan ekstra di tahun-tahun sekarang apalagi ya Bu. Iya, benar-benar. Lumayan ya. Oke, tadi kan Ibu dan juga Mister sudah bilang mengenai perkembangan teknologi dan peran guru yang mengikuti perkembangan zaman ini ya, apalagi dalam era teknologi. Kira-kira ada nggak sih Mister ataupun Ibu merasakan ada satu momen yang menurut Ibu tuh peran guru tuh penting banget? Kira-kira ada nggak satu momen yang Ibu terpikirkan atau Mister? Bukan hanya satu momen ya, di setiap momen guru itu harus penting. Kira-kira ada nggak yang istimewa gitu yang bisa diceritain? Ya pada dasarnya mungkin gini ya, suatu ilmu itu tidak bisa begitu saja turun. Pada dasarnya seperti itu. Kamu bisa ngambil sesuatu keilmuan atau pengetahuan dari YouTube, tapi yang diajarkan YouTube itu hanya meniru. Kamu bisa meniru sebaik apapun, tapi yang tidak bisa digantikan adalah di peran guru di kelas itu, bagaimana dia tidak hanya memberikan dan mengajarkan, memberikan tiruan, tapi juga mendidik bagaimana nilai-nilai ini akan bermanfaat buat kalian. Nah itulah kenapa peran guru itu penting ya, every time, setiap waktu guru mengajarkan itu. Karena saya juga termasuk yang
kalau ilmu apapun ya, tidak hanya di sekolah, termasuk ada yang sebut ilmu ngaji, ilmu bertapa lah apa, pasti ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya udah pasti tersesat. Simpelnya seperti itu. Jadi tadi seperti yang Bu Yusna sampaikan, ya guru tuh udah nggak mungkin tergantikan. Gitu Walaupun sih. dengan media apapun ya. Media apapun itu just a media, hanya sebuah media saja. Jadi yang kamu katanya ada gurunya menjelaskan, ya dia hanya menjelaskan. Tapi ketika kamu bertanya, bagaimana caranya? Tidak bisa kan? Nah, itu kenapa peran guru di depan anak-anak tidak hanya mengajarkan, tapi juga mendidik. Itu. Jadi ada nilai-nilai yang harus tersampaikan juga di dalamnya. Karena selain dia mengajar, di satu pendidikan itu kita menyarankan bahwa guru itu bukan hanya pendidik, bukan hanya mengajar, tapi guru itu menuntun siswanya. Ya. Bagaimana siswa ini setelah dia memahami apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dan itu menjadi refleksi buat kami agar pembelajaran berikutnya, misalnya di kelas A dengan kelas B itu tentu berbeda perlakuannya. Betul. Keadaan siswanya juga berbeda. Ya. Itu kami akan belajar dari sana. Refleksi itulah yang membuat kami untuk membuat evaluasi. Jadi setiap, walaupun misalnya kita kasih media tontonan YouTube, tapi belum tentu penerimaannya itu akan sama di setiap. Iya, beda-beda tiap kelas ya. Iya, Sangat menentukan sekali. Oke. Artinya kayak kalau misalkan di setiap acara itu pasti guru kan sangat berperan penting ya Ibu ya. Aku mau tanya harapan Mister dan juga Ibu nih untuk seluruh guru yang ada di SMA Negeri 2 Cikampek, kira-kira apa? Harapan seluruh guru di SMA Negeri 2 Cikampek. Harapannya tetap guru itu membawa hati yang positif, ya. Harapannya karena selalu jika kita berpikir positif, langkah apapun atau tujuan apapun pasti akan hasilnya positif. Itu yang paling penting. Terus ciptakan effort yang betul-betul memang tujuannya kita adalah ingin anak kita lebih bahagia dari hari ini, ingin lebih dari hari ini. Artinya lebih pun bukan hanya dari pendidikannya. Artinya dia datang ke sekolah, dia membawa pesan dari kami yang telah mengajarnya. Kami datang ke sekolah itu, anak merindukan kami. Hari ini pelajaran saya, gitu kan, dirindukan oleh siswa. Saya menunggu pelajarannya Bu Yusma misalnya. Kenapa? Karena dengan Bu Yusma biasanya ada hal-hal yang bikin aku deg-degan, bikin aku ini. Iya. Jadi kalau semua guru punya effort itu, kadang kita jadi kualitas pembelajaran mungkin akan semakin bagus, semakin meningkat. Kalau saya sih justru berpikirnya begini, saya yakin guru-guru Duci itu keren-keren deh. Pasti keren semua. Udah bahkan punya pemikiran seperti itu. Jadi harus meninggalkan sesuatu yang membuat anak tuh ingat sama gurunya, bukan ke personalnya tapi ke pembelajarannya pada saat dia menjadi guru di kelas. Itu pasti punya pemikiran dan harapan seperti itu, dan saya pun sama. Hanya saja harapan saya justru di side yang berbeda mungkin. Bagaimana kita bicara teori motivasi kan, orang tuh bisa melakukan sesuatu dengan mudah, dengan nyaman itu karena ada effort yang memang memudahkan juga ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Yusna, itu effort gurunya saya harap dimudahkan, dilancarkan oleh Tuhan. Semoga apapun yang dilakukan guru-guru itu bisa lancar sehingga efeknya clear gitu, jelas gitu ya. Seperti yang tadi. Kalau untuk Duci sih udah keren-keren lah ya guru-gurunya lah. Nih, tadi kan Ibu udah bilang kalau misalkan dalam suatu kelas tuh misalkan ada anak yang menunggu gitu pelajaran dari Mister ataupun Ibu. Kira-kira dalam suatu kelas kan pasti banyak perbedaan sikap baik dari siswa A ke siswa B. Misalkan ada siswa yang kelihatannya tuh kurang excited gitu, kurang aktif. Kira-kira gimana sih Mister ataupun Ibu menanggapi hal tersebut? Oh, itu PR-nya Ibu. Itu PR setiap hari dan itu adalah tugas terbesar gurunya itu sebenarnya, bukan ya? Karena kalau ngomongin ilmu, mohon maaf, kita udah mau kamu tanya tensi sama saya, ayo. Gitu. Oke, mau tanya siap, tentang, ayo, gampang itu. Dan itu bisa dilakukan dan kita berlatih setiap tahun loh. Setiap tahun kita ngulang. Artinya untuk permasalahan itu insya Allah nggak ada masalah. Permasalahan paling besar justru bukan di situ, guru-guru tuh. Bagaimana kita memahami karakter. Kalau di pembelajaran diferensiasi itu kan
setiap anak adalah satu. Iya. Dan setiap 36 anak berarti ada 36 36 hal. Dan itu harus di-balancing kalau ibarat equalizer Betul. supaya suaranya nyaman, bassnya digedein, yang ini dikecilin, dan akhirnya oke, ini ramuan untuk 10-1. Ingat, kita ngajar 11 kelas, 12 kelas, ramuan 10-2 beda lagi. Balancingnya bassnya jangan kegedean karena di sini bassnya kebanyakan nih. Berarti bassnya kecilin, ininya dinaikin. Akhirnya oh ini yang paling cocok. Pasti penonton Berbeda, setiap kelasnya berbeda. Walaupun ya itulah kita manusia ya, ada effort, Iya. ada batas capek mungkin ya. Ada yang ya udahlah gitu dulu. Kadang disamain 11-1 sama 10-2, oke. Samain mirip misalkan gitu Ya. ya. Udah mirip aja teknisnya gitu. Padahal kalau kamu perhatikan persis antara guru-guru ya dari 11-1, 10-1, satu guru aja itu pasti ada berbeda sedikit gitu. Nah itu adalah PR memang setiap harinya guru meneliti, bahkan menelitinya udah bukan sama catatan lagi, udah sama ingatan weh. 11-1 mah gini, harus gini berarti. Simpelnya kayak gitu, paling simpelnya. 11-2 kayak gini, berarti harus gini. 11-3 ada si ini nih, berarti harus gini. Itu udah pokok, makanya kalau kamu perhatikan juga guru kalau jalan ke kelas sambil ngelamun, apa nih Mas? pandangan Iya, kosong. Oh, perhatiin Iya nih. lagi. Kalau kalian kan mengajarin PR udah belum gitu. Kalau Iya. kalian akan gimana nih di kelas ini? Pasti itu kan karena setiap kelas itu heterogen. Beda. Ya, beda. Betul. Kelakuannya pasti berbeda. Satu kelas itu membawa 36 kepala. Isi pikiran Iya. itu yang harus kita ambil. Kita rangkul bagaimana misalnya kalau siswa itu pendiam, tapi sebenarnya dia mampu. Iya. Nah, metode apa yang harus kita sentuh ke mereka? Apa caranya? Bagaimana menyampaikan materi itu dengan cara apa? Ada anak yang aktif tapi nggak bisa apa-apa. Nah itu juga jangan mengingatkan bahwa itu adalah satu kekurangan. Iya. Setiap anak itu unik, setiap anak itu spesial. Unik, ya, spesial. Jadi dari keunikan dan spesial itu kami belajar banyak hal. Kita harus mengenal siswa itu yang anak seperti ini, perlakuannya seperti apa. Artinya kalau kita pembandingannya, kalau kita ingin merangkul anak, jangan sampai kita rangkul semuanya. Ambil ekornya, buang kepalanya. Artinya anak itu merasa tetap dibutuhkan di tempat itu, Ya. merasa dia disanjung, merasa Diakui. dia dinaungi gitu. Jadi kalau kita tidak suka, jangan buang seluruhnya, tetap kita rangkul. Dan itulah yang hebatnya seorang guru, tidak bisa membenci sepenuhnya dan tidak bisa anak ini seperti ini harus begini. Tidak. Tetap guru itu selalu mendoakan bagi anak-anaknya yang misalnya dia punya kenakalan di rumahnya, khusus, ya, dia punya permasalahan, yang itu yang harus PR buat kami. Karena Iya. orang tua tuh menganggap itu adalah tugas guru. Iya. Enggak. Ya. Ki Hajar Dewantara bilang tri pusat pendidikan. Jadi kamu semua siswa itu terbentuk jadi sebuah karakter itu dari 3 sisi utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang dilakukan sekolah saya kira Duci sudah maksimal, SMA 2 Cikampek sudah maksimal. Tinggal yang 2 nih. Dari keluarga dan masyarakat. Berarti 33% sih udah maksimal membentuk kalian tuh. Tinggal yang 2 ini. Mudah-mudahan ya kita selalu berdoa ya Bu, Iya. orang tuanya tetap mendukung. Makanya kita coba informasikan lingkungannya. Kita nggak tahu kan lingkungan anak-anak beda, tapi minimal kita dari sekolah tuh ngasih tahu mana lingkungan baik, mana lingkungan yang buruk, apa yang harus dihindari. Karena kenyamanan mental itu perlu. Ya, kadang ya kita sekolah ya Bu, kadang kita bikin situasi-situasi membuat lingkungan di sekolah gitu, sehingga sekolah itu menjadi rumah kedua tuh dianggapnya bukan menjadi pengganti lingkungan di rumah. Iya. Yang dikhawatirkan ya kita nggak tahu ya seberapa banyak racunnya. Makanya kita usaha kadang ya di kurikulum, di kesiswaan, Bu, kita bikin program apa ya di sekolah sehingga anak tuh lebih banyak waktunya di sekolah sebenarnya. Minimal ketika pulang itu ya bukan ke tempat tongkrongan tapi ke rumah. Jadi ada 3 pusat pendidikannya yang kita jaga, ada 2 minimal yang kita kuasai, 1 sekolah, yang 2 lingkungan. Walaupun yang kedua itu Cukup ya, susah. walaupun cuma berapa persen ya, tapi paling tidak apa yang kita usahakan ada lah. Oke. Tetap Nah, gitu. Tadi kan Mister sama Ibu bilang itu adalah suatu PR atau tantangan tersulit gitu ya Ibu dalam peran guru. Tapi kira-kira ada nggak tantangan lain yang guru-guru tuh biasanya merasa sulit untuk
menghadapi hal tersebut tuh ada nggak sih, Mister, Ibu? Ya tadi nyambung dengan yang Mister katakan bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Nah, jika di rumahnya itu tidak mendukung Nah, untuk perubahan karakter siswanya, hanya menyerahkan semua ke sekolah, itulah yang akan tidak menjadi PR buat kami. Jadi kita tuh tidak gayung bersambut. Gitu. Iya. Kita ingin nih merubah anak ini menjadi lebih baik. Gitu. Tapi mungkin karena kesibukan dan segala macam di peran orang tuanya, anak ini tidak didukung. Artinya anak mencari tempat untuk dia tidak dilepaskan. Di mana? Ya di sekolah. Gitu. Karena anak itu merasa diakui jika dia tidak dilepaskan. iya. Karena kenapa dia tidak nyaman di rumah? Mungkin dia tidak merasa diakui keberadaannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan terbesar kami, sehingga kenapa sekolah itu harus kolaborasi antara siswa, guru, warga sekolah, dan orang tua. Dan orang siswa. tua. Ini yang terpenting. Dan peran kami, alhamdulillah di BK itu SMA 2 Ya. support sekali ya, Oh, BK-nya ya. alhamdulillah Sangat ya. welcome dengan Iya. siswa-siswa yang Makanya ingin guru-guru curhat, SMA 2 tuh ya, ingin- keren-keren ingin lah. berbagi rasa, itu luar biasa kalau Bahkan ada selentingan, saya nggak tahu ya. Kayak katanya sih bener ya. Siswa tuh lebih nyaman di ruang BK. ya curhat di sini di sekolah di ruang BK gitu dibanding di rumahnya gitu. Banyak hal yang nggak tahu orang tua gitu di ceritanya gitu ya. Ya mungkin kalian pun sama gitu. Lebih seneng itulah kenapa kita juga belajar psikologi sebenarnya. Anak tuh lebih seneng cerita sama temen daripada orang tua. Banyak faktor, salah satunya fear factor gitu. Takut ketika cerita sama orang tua. Nah, itu pun kita perhatikan. Oh, mungkin orang tua merasa di rumah mah ya soleh-soleh aja ya, pakai peci kayak gini gitu. Di rumah, tapi di sekolah nggak tahu, gitu kan. Orang tuanya yang nggak tahu, kita komunikasi. PR kita dua, kita mendidik siswanya, kita juga menginformasikan dan melobi orang tua untuk ayo bantuin kita dong yuk. Negosiasi. Negosiasi gitu. Padahal anaknya orang tua ya gitu, Iya. tapi nggak gituan kita nggak. Ini kan anak orang lain nggak. Itu tugas kita memang ketika dititipkan ke sini berarti ya siapapun akan menjadi tugas kita untuk mendidiknya. Berat banget ya Ibu, Mister, Iya, peran berat. guru Tapi ternyata. itulah Makanya yang surga di menjadi- depan mata. itu yang jadi Amin. berkah dari seorang Amin, guru. amin. Bayangkan setiap Senin kita didoakan ratusan siswa, ya itu jadi berkah buat kami ya. Makanya kenapa kalau kita bertemu dengan alumni, kok ibu awet muda, gitu kan? Kok saya udah begini, kok ibu Belum begini? lagi kita digosipin sama anak-anak ya. Ih, guru ini mah guru itu mah. Bukannya luar Aduh. biasa. Kita bukan nggak tahu ya bu. Berapa Aduh. aja nggak tahu. Ya Allah dengerin ya. Jadi Untung aku Tapi nggak itu yang bikin, pernah. ya, itu bikin kangenin nanti. Kalau Iya. mereka mungkin kalau sudah lulus nanti, oh Mister Dik yang dulu bawel ya, yang dulu begini, oh Bu Yang Yusra dulu itu paling kalau ganteng ngajar gitu. yang garang ya, yang tukang protes ya, mungkin itu yang akan ngangenin gitu. Iya betul. Oke, terakhir nih Mister, Ibu, ada nggak motivasi? Pasti ada motivasi Harus Ibu dong. dan Mister kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Cikampek. Motivasi apa bisa banyak ya? banyak sih. Ya udah orang sebutin pendidikan semuanya ya. Ibu. Kalau ibu mah tetap jangan lupa bahagia. Karena dengan hati bahagia, pikiran bahagia, insya Allah nanti kedepannya akan menjadi langkah-langkah yang positif. Jika langkah-langkah positif itu bisa dikerjakan, hasilnya pun akan luar biasa menakjubkan. Kalau menurut ibu gitu. Artinya jika kita punya pikiran positif, langkah kita akan perlahan dipikirkan baik dan benarnya, hasilnya akan luar biasa. Keren sekali. Keren. Kalau dari saya karena itu motivasi intrinsik untuk anak, mungkin saya lebih ke anak tuh mikir ke depan. Karena saya pernah belajar tentang perencanaan bahwa sebenarnya jika kamu merencanakan sesuatu, kamu sudah 50% mendapatkan keberhasilannya. Jika kamu tidak merencanakan sesuatu, kamu sudah 50% menggagalkannya. Itu sama ketika kamu mau jadi apa nanti di masa depan. Jadi kalau kamu tidak pernah merencanakan apapun, sebenarnya 50%-nya udah gagal hidup kamu. Itu teori ya. Sisanya keberuntungan. Tapi Oke. benar, Mister, dengan perencanaan kita berpikir apa nih yang akan kita lakukan. ya, Nah, jadi apa? Jadi kita punya set plan ya. Ya saya punya- kan sudah punya daftar universitas. Keren. Kayak anak-anak yang tahun kemarin ya, saya kebetulan deket sama anak osisnya itu bu. Mereka tuh bicara A, B, C, D, targetnya A, B, C, D. Salah satunya ada yang pengen jadi dokter.
ngomong terus pengen jadi dokter. Udah, jadi di dalam pikirannya itu ketika cerita sama saya tuh itu daftar nama universitas hampir semuanya adalah kedokteran. Jadi ya akhirnya terarah gitu karena memang set plan-nya pengen ke sana. Walaupun di negeri nggak lulus, tapi karena dianya pengennya itu dan orang tuanya alhamdulillahnya mendukung. Ya sekarang udah di jurusan kedokteran anaknya. Itu by plan, bener-bener by plan. Dan saya mengajar dia dari kelas 1, dari situ dia udah ngomong mulu pengen jadi dokter, kelas 11 pengen jadi dokter, kelas 12 tetap pengen jadi dokter. Tapi berbeda saya ketika ketemu anak yang nggak punya rencana mau jadi apa, pengusaha apa, suksesnya kayak gimana, pengusaha sukses aja. Alhamdulillah Bu dagang gitu ya, ketemu dagang gitu, sukses gitu, jadi pengusaha. Ya everything by plan gitu sebenarnya ya. Allah mah cuma ngasih jalannya, ngasih doa-doa kita dikabulkan dan seterusnya. Kalau nggak unplanned ya semuanya, kalau nggak unplanned ya entah kemana arahnya. Itu yang paling penting sih. Oke teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu buat Yusma. Oke, terima kasih Bu Yusma bisa sudah datang ke podcast kita kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.